Enggak. Pembicaraannya. Oh. Aduh, kentang puncak. Like, comment, subscribe, dan share. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Bang Miing, kembali di Bang Miing punya cerita. Kali ini lain banget nih. Yang kemarin menyenangkan buat saya tamunya. Ya, yang lalu juga menyenangkan. Hari ini lebih menyenangkan. Karena sekaligus tamu saya ini orang-orang yang bukan main. Tanpa mereka Indonesia kering. Ya. Dan ini orang-orang yang patut kita acungi jempol. Ikhlas mereka berada di belakang layar. Ya. Kalau belum terkenal atau tidak populer, kata Rudy katanya emang kealingan terus. Selamat datang di tempat saya. Yang sebelah kiri ini kita lihat ini adalah Bung Hamka Siregar. Hamka Siregar. Ya Rudy ya, Hamka Siregar. Kalau lihat dari tipikalnya, nih kalau kita nonton film-film cowboy klasik, ini biasanya dia pada dapat casting tukang cukur atau barbershop di film-film cowboy. Cukur, iya. Yang jadi cukurnya kan? Enggak, bukan jadi cukuran, bukan. Biasanya dia ketembak karena peluru nyasar. Biasanya kalau ada cowboy goblok, nah dia nembak kaki kena pala, nah kena tukang cukur. Gitu loh. Kalau yang ini pakai Walkman lagi. Jenggot. Bintang iklan Firdaus Oil. Firdaus ya, benar. Obat tahan lama ya. Yang garis-garis kuning hitam ini adalah sahabat saya lama. Yang awet dari dulu. Ya kenapa? Ini orang cerdas banget. Kenapa dia cerdas? Karena otak sama pusar deket. Langsung. Ini terkenal dengan nama Rudy Sipit. Rudy Sipit ini dulu melawak, zaman-zaman kita kelompok lawaknya namanya Diamor. Diamor itu anggotanya Rudy Sipit, Pak Jarwo Kuat, Pak Komeng, dan Pak Mamo. Generasinya sebutnya di atas Patrio ya? Lebih dulu daripada sama ya, bareng ya? Sama. Kalau yang ini saya kira nggak usah dikenalkan lah. Kalau Rizky Bilar, udah tahu. Loh, bukannya Lesti. Sembarangan. Ini kalau tiap bulan puasa jadi haji siapa? Jalal. Haji Jalal. Kaya tapi pelit. Pelit sih nggak cuma kikir. Sama aja. Dan itu diperankan sama siapa aja gagal. Baru berhasil sama dia. Iya. Pas banget kayak Pas banget. seharian aja. Apa kabar Pak Jarwo? Alhamdulillah sehat Mas. Saya senang sebagai anggota PASKI bisa ngundang ketua umum PASKI. Itu nggak sembarangan. Protokolnya itu. Wah, ini surat masuk 2-3 minggu lalu. Baru dia kemarin baru bisa. Iya. Iya, makanya. Masuk ini ke kelurahan bro. Birokrasinya lama. Siapa? Kan yang ngecek dia apa si Ivan sekretaris. Nih terima kasih banyak loh sama Hamka, sama Rudy, sama ini. Ini kan sebuah keniscayaan kita di era sekarang ini, era revolusi digital. Kita bukan latah, bukan ikut-ikutan lalu kita bikin program konten YouTube. Karena media ini media masa kini dan media masa datang yang sangat independen. Artinya media ini mengakomodir kita bagi orang yang tidak punya akses televisi yang sangat birokratif. Oh, gila. Bahasanya tuh kayak orang DPR gitu ya. Saya bingung tuh sekarang. Mas Ming ngomongnya terlalu tinggi ya, habis aja salah saya. Kepala tadi itu. Emang apa? Kepala, begitu, kayak poser. Iya. Ya. Sekarang saya mau jejer ini kan dari Hamka nih. Saya penasaran justru, saya menariknya Hamka di mata saya. Beberapa kali ketemunya orang menarik itu. Nyanyinya bagus, ya kan? Benar. Kemudian anak Medan, itu lumrah dia merantau di Jakarta. Kapan kau masuk Jakarta? Saya ke Jakarta tahun 90. 90. Jadi 30 tahun sudah? Sudah 30 tahun. Umur berapa masuk Jakarta? Saya dulu masih kecil? Masih kecil lah. Ya masih lah, 30 tahun lalu masih muda lah. Masih muda banget. Iya. Dulu masih kecil. Kalau dulu udah segini mau ngeri. Masih kecil lah. Kenapa nggak sengaja dia ke Jakarta? Dibawa magnet ALS ya? Kenapa kau ke Jakarta, Hamka? Saya dulu kan ada syuting di kampung saya. Jadi ada syuting di kampung saya. Film? Sinetron. Oh, sinetron. Zaman itu TVRI masih.
Di mana kampungnya? Di Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan. Oh, Padang Sidempuan. Padang Tahu Sidempuan, lah Kota saya. Salak. Ya. Nah, jadi ada syuting di situ pertama kali, mau syuting di tempat saya. Itu saya larang. Saya bilang boleh syuting sini tapi saya ikut. Oh. Nah, sutradaranya bilang, Jadi kau megang daerah situ? bukan saya megang, karena itu halaman saya. Oh. Gitu. Halaman rumah. Terus. Tapi sutradara itu bilang, di kampung ini ada orang seperti ini luar biasa nih, nanti ya mas ikut main mas, kata dia gitu. Sehingga itu awal-awal saya menjadi Pemain. pemain. Memang suka main apa seni peran itu, acting gitu sebut aja. Iya, kebetulan kan saya punya ayah itu vokalis. Artinya dia sudah terkenal di keluarganya, di keluarga ayah saya sendiri. Minimal keluarganya tahu lah. Tahu semua. Garuk apa? Itu gitaris, Iya. bukan vokalis berarti. Iya, dia gitaris gitu. Karena mic-nya taruh di sini. Bilang aja kau ngamen kalau itu. Pasti bener. Gitu. Oh gitu. Ya. Jadi darah seni ada dong. Darah seni ada. Jadi untuk para sobat Bang Miing, kenapa saya mengambil Hamka? Ini orang sering kali main film, tapi sampai saat ini memang belum banyak orang kenal. Iya. Iya kan? Belum terkenal lah sebut saja ya. Iya. Dengan ikhlasnya nggak apa-apa Iya, yang ngomong. iya, iya. Nah, dengan demikian kan mudah-mudahan besok jadi terkenal. Iya, iya. Nah, memang passionnya, kesukaannya memang acting. Ini saya ada klarifikasi dikit Mas Miing. Saya salah satu orang yang tidak mau diwawancarai sejak dulu. Satu contohnya saja. Sinetron saya semua fenomenal. Tukang bubur naik haji fenomenal. Sebut judul ya, nggak apa-apa ya. Betul, nggak apa-apa. Itu sangat fenomenal karena fenomenalnya 2180 episode. Dan Karena Pak Hamka ini. karena orang lain. Oh, Iya kan? Tapi fenomenal, saya selalu diwawancara, dulu saya nggak mau. Karena saya, entah kenapa saya kalau bicara di wawancara itu saya suka grogi. Tapi kalau berakting saya, Oke. oke gitu. Sehingga banyak yang manggil saya untuk wawancara, saya tidak pernah mau wawancara pada zaman itu. Mau ada beberapa infotainment A, B, C, D, saya nggak pernah mau. Dan itu sampai, kebetulan kan saya juga acting coach ya. Gitu beberapa aktor di Indonesia gitu sehingga Yang latih. Latih acting. makanya kan yang saya latih itu sekarang jarang dipakai. Harusnya kan dia latih langsung. Tidak latih gimana? Pak Hamka mungkin nggak tahu. Sebelahnya juga coach juga, pelatih juga. Lumba-lumba. Ketawa. Ini yang ngomongin. Oh, saya. Ketawa. Ini ngomongin ketawa. Tapi minimal ilmunya sudah. Ya, ada ya. Tapi memang pernah sekolah seni peran atau Saya otodidak. Saya berpikir untuk acting itu semua orang yang hidup itu yang bernyawa, yang bernapas semua berakting. Karena menurut saya acting itu bukan hanya untuk TV ataupun film. Dalam sebuah kehidupan sehari-hari perlu berakting menurut saya. Maka saya menjadi guru acting pada zamannya kan. Sehingga menciptakan, melahirkan aktor-aktor sekarang udah jarang main aktor-aktor. siapa aja yang pernah dilatih itu? Saya dulu acting coach-nya sempat juga saya acting coach-nya Anjas Mara. Saya sempat Itu latih. yang latih. Iya, karena pada waktu itu dia mau menokohkan karakter Batak. Untuk memerankan karakter Batak, dia harus observasi kan. Seorang aktor kan harus memang smart, cerdas, punya pola pikir yang spektakuler kan. Harus pintar ya kan, paham ya. yang saya bilang. Paham. Saya ngeliat kamu jadi bodoh. Bisa aja tutup termos. Emang dia ini nggak apa namanya suka nggak mau jujur mas. Dia emang IKJ mas. Ikut kakak jualan. Berapa film sudah dibintangi? Saya ada beberapa film yang sekarang ini yang baru-baru, boleh sebut nama ya? Boleh, Itu Benyamin Biang Kerok 1-2. Oh, dari zaman Biang Kerok. Oh iya. Jadi Biang Keroknya waktu itu. Bukan saya yang menghantam Biang Keroknya. Jadi saya antagonisnya. Mudah sekali waktu itu ya. Ya, Ya Benyamin kan udah nggak ada. Iya. Itu filmnya Benyamin Biang Kerok. Benyamin Biang Kerok. Jadi diperankan oleh Oh, bukan Benyamin yang dilatih sama dia, Mas. Ya. Siapa itu yang dilatih? Yang saya latih Keroknya. Terus? Nah, itu beberapa Film pertama itu Film pertama saya ada judulnya dulu Gensup namanya. Itu dari Malaysia. Film horor itu udah ditayang di sana apa-apa gitu. Tapi namanya tayang saya nggak pernah ikut.
Nah, ada beberapa film lagi, kita dulu pernah satu film juga. Iya, kita pernah satu film, Mas. Satu film. Film Makassar ke kota ya. Tarzan di kota. Tarzan kota siapa? Di kota yang main si Mandra? Enggak, si Anjul Jiung. Anjul Jiung yang main. Jul Jiung sama Sandra Dewi ya. Sandra Dewi. Sandra Dewi, kita beruang jadi monyetnya. Iya, iya, iya. Dia yang gedenya tadi. Keren-keren. Bisa pas gitu castingnya ya. Iya. Ternyata secara Monyetnya mundur. Iya. Yang lagi yang pas nih. Udah. Ternyata salah casting waktu. Cuma Wah, kayaknya monyetnya waktu reading dia nggak mau ya. luar biasa. Jadi lebih banyak di film ya. Di film. Tapi saya sebetulnya orang bertanya Hamka itu seorang komedian. Saya bilang yes, saya seorang komedian. Karena film-film saya banyak komedi. Karena dulu dari judul komedi tengah malam saya terlibat 5 tahun. Komedi tengah malam. Komedi tengah malam. Esek-esek bukan? Ya, awal-awal dulu. Makanya kan karena Awal dulu. Tapi panjang itu. 5 tahun. Nah, itu awal-awalnya. Dan saya dulu sempat nyangkut di in-house, di broadcast. Saya sempat 8 tahun di Trans TV. Kalau orang kan di PH, saya tidak diduga-duga saya masuk di Trans TV 8 tahun pada zamannya. Gitu. Dan saya juga pernah jadi model sebetulnya. Model Leka Ulang. Hah? Bukan. Yang begini diri aja di ya. Kalau reka ulang itu kan forensik dong. Iya, itu. Enggak, bukan. Bukan, saya itu model-model apalah yang punyanya itu matanya katarak. Dulu kan kalau model batik itu harus ganteng. Standarnya harus tinggi, 100 sekian. Jadi dia telepon, "Bang, bisa nggak minta nomornya Adam Jordan?" "Buat apa?" saya bilang. "Mau buat model baju batik saya." Saya bilang kalau model ganteng itu udah biasa. Di seluruh dunia memang model ganteng. Coba cari model yang mukanya standar karena saya pikir kan orang juga banyak standar mukanya. Coba mungkin pasarannya berubah. Bosnya bilang, "Wah, boleh juga nih idenya. Ide sini orang ini kalau pakai batik yang ganteng emang udah banyak. Udah umum. Coba kasih yang standar. Siapa modelnya kira-kira Bang Hamka?" "Saya sendiri." Tapi kalau gitu Hamka kelihatannya saya kan kebetulan dekat dengan teman-teman di perhutani. Oh iya. Kalau buat model pengawetan kayu jati. Pas banget sih emang. Iya. Sebetulnya saya adalah orang yang beruntung sebetulnya. Yang saya harus syukuri kepada Allah, berkah hidup itu. Itu yang pertama. Itu. Jadi berapa tahun karir sudah di dunia acting ini? Dunia acting saya sejak tahun 90. Dan sekarang ini kan saya sekarang jadi pelawak. Walaupun nggak lucu kata teman saya. Tapi lucu kok. Lucu. Iya. Nggak usah ngomongin lucu. Oh gitu ya. Jadi Masih waktu itu saya acting pertama banget. kali ngelawak di panggung itu panitianya berantem. Karena penonton yang datang itu terharu. Harusnya kan nonton lawak ketawa. Ini menangis. Ini menangis sedih gitu. Namanya penontonnya Iba. Bukan yang ngelawak curhat ya. Iya. Jadi para sobat Bang Miing, Bung Hamka Siregar ini 30 tahun sudah meniti karir dari mulai di Medan, di Sumatera, di apa? Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan di kampung halamannya. Dan memang passionnya dia ada darah seni, lalu dia senang berakting. Maka sebagai anak Sumatera, anak Medan sebut saja, dia memberanikan diri untuk merantau. Iya. Begitu datang ke Jakarta, itu langsung ke Pulau Gadung atau Kampung Rambutan? Cililitan. Oh, Cililitan. Oh, pantesan Cililitan waktu itu aman ya. Waktu itu. Aman. Ya. Terus kalau film yang box office itu yang happening, yang top banget, apa yang pernah ikut dibintang? Dimainkan. Saya pikir next. Next. Karena kalau saya bilang judulnya takutnya saya karirnya tamat. Saya harus selalu next, ada selalu terus. Akan ada yang Memang terbaik. judulnya next. Iya. Enggak, saya tidak sebut judulnya next. Akan ada film yang terbaik lagi yang akan. Oh, artinya belum. Belum. Waduh, pintarnya diplomasi. Oh, mestinya jangan jadi pemain film, jadi advokat. Avocado. Advokat, ya. Nah, tapi Anda sekarang enjoy ya bergaul dengan para pelawak, yang jenius-jenius ini. Ya dia Pak, saya mah belum tentu. Iya. Saya memang. Ya kalau nggak dia kan harus pas dong sama orang. Kalau kamu belum tentu itu urusan kamu itu. Istighfar. Oke. Saya kebetulan dari dulu di Medan itu saya sudah suka nonton lawak. Sehingga saya agak tertarik dengan pelawak. Kenapa saya pikir pelawak itu luar biasa. Karena saya berpikir pada zaman itu kok
hebat banget nih pelawak. Oh, saya pikir cerdas, smart gitu. Kalau mereka ngelawak kok bisa kita ketawa gitu, bahannya apa kita ketawa. Saya dulu udah nonton Cahyono Jojo Jakarta Group. Kau pernah nonton aku dulu? Untuk apa Nonton. pelawak? Salah satu pelawak favorit saya sebetulnya Bagito. Bagito itu yang orang yang luar biasa. Saya berpikir gini, ini agak sedikit. Saya lihat Bagito ini pelawak tapi kok ada di istana gitu. Ada cerdas banget kalau ngelawak acara-acara. Dulu kan banyak bank-bank gitu ya. Artinya memang itu harus dibutuhkan kecerdasan untuk bertutur ya. Karena banyak informasi yang harus disampaikan. Tetapi kalau umpamanya MC, Master of Ceremony yang menyampaikan itu mungkin sudah pekerjaannya. Tapi bagaimana ini pelawak. Tapi karena saya lihat kan pelawak dulu banyak gampar-gamparan tendang-tendangan gitu kan. Agak-agak gimana gitu. Tapi saya bilang pelawak ini modelnya kok macam-macam ya. Itu saya masih di Medan sebetulnya gitu nonton-nonton seperti itu. Bung Hamka, saya tidak akan langsung ke Anda karena pasti Anda merasakan. Saya tidak akan bertanya tentang kebahagiaan Anda karena Anda merasakan. Nah, karena penderitaan yang paling tidak bisa dilupakan apa? Meniti karir itu. Saya dulu tidak merasakan menderita ya. Karena saya sudah koma pada zaman itu. Jadi sudah tidak menderita lagi. Sudah digotong saya. Udah didoakan. Jadi saya nggak rasain lagi. Coba cerita sama si Jaim itu yang lagi syuting di mana tuh kehabisan uang lagi makan di warteg ada bus lewat kabur. Iya, itu. Jadi dulu kan kalau awal-awal ada jobnya tapi nggak ada transport. Saya telepon teman saya, boleh sebut nama ya? Boleh. Itu saya bilang, ini ada transport ulang tahun anak-anak. Di mana? Di Banten. Jadi bilang, oh iya Kak. Jaim temannya Putu itu bukan? Iya. Nah, satu itu datangnya Jaim ketemu di Pondok Indah. Dia bilang, Kak sebelum jalan kita makan dulu. Wah mantap, cocok, gue bilang gitu kan. Makanlah kami di warung ini. Makan. Merokok boleh gak Kak? Dia bilang, ya ambillah sebungkus. Ya, ambil sebungkus. Aku sebungkus ya, aku bilang iya. Jadi dia berpikir saya punya uang, saya berpikir dia punya uang. Makan berdua, mantap. Begini aja ini gue bilang, tanggung sebungkus, takut nanti di sana nggak ada rokok. Ada Kak? Udah ambil dua-dua aja. Pas mau udah ini udah kenyang, ayo gue bilang. Ya ayo kata dia. Ini apaan sih? Udah bayar, bilang nggak ada duit dia bilang. Lu nggak ada duit? Gue juga nggak ada. Udah merokok, udah makan kan. Tapi saya waktu itu entah kenapa saya lihat Kopaja. Saya bisik, ini jalan satu-satunya. Ada Kopaja, gue bilang lari. Ini strategi, gue bilang gitu dong. Gue bilang lari, lompat. Artinya dia begini, nampak pasti nyampe, gue bilang. Ya, Kak, bisa nggak pola lain? Lewat mobil, saya kejar. Saya lompat yang pintu depan, nyangkutnya di pintu belakang. Memang agak cepat dia. Saya sempat nyeret. Saya lihat si Jaim ikut lari tapi nanggung. Karena ada keraguan. Kuli bangunan Pondok Indah ikut ngejar sama yang punya warung. Saya kalau ini saya tinggal, ini dihajar orang. Saya lompat lagi dari mobil. Saya datangin lagi Jaimnya. Ini cerita masa lalu. Semua datang, kenapa lari? Saya bilang nggak lari, teman saya di dalam. Saya mau duduk. Saya kita bubar bilang, masuk makan lagi bilang. Makan, masuk lagi ke warteg yang sama. Yang punya warung yang ini gimana sih? Iya kan? Nambah lagi. Makan dulu gue bilang, makan lagi. Ayo kasih minum teh manis dingin gue bilang. Kak ini lo gimana sih? Mampu juga nggak telepon teman aja gue bilang. Akhirnya ditelepon salah satu kawan saya, dia baru datang dia yang bereskan semua. Jadi nggak nembak akhirnya enggak? Enggak, dibayar sama dia. Itulah acting. Iya, itulah acting. Nah tadinya kalau belum bayar aku mau ngomong di sini di YouTube ini. Siapa yang merasa pernah ditimpe sama dia? Iya. Oke. Terima kasih Bung Hamka. Itu kan kisah-kisah mungkin juga setiap karir ngamen pasti ketemu dengan hal-hal yang menderita kayak gitu. Nah, buat para sobat Bang Miing, ini masih ada dua tokoh yang saya kagumi loh. Ya, walaupun mereka junior dari sisi usia maupun dari sisi karir, tapi ini orang-orang hebat menurut saya. Kalau Anda mau tahu, nah nanti cerita seperti ini. Para sobat Bang Miing, balik lagi di Bang Miing punya cerita. Tadi kan seru ya. Itu sekelumit dari perjalanan cerita anak
Tapanuli Selatan, Hamka Siregar. Keahliannya bukan hanya acting atau menjadi coach, acting coach, tapi juga dia sebagai pemain film, pemain sinetron, kemudian juga pandai menyanyi. Tapi memang tidak selalu keahlian itu selalu relate atau sejalan dengan popularitas, sebut saja keterkenalan atau lagi mungkin outputnya menjadi ekonomi gitu. Dan itu adalah bagian dari perjalanan orang. Apa lalu selesai sampai di situ? Tidak, belum tentu. Suatu saat kita akan menonton dia menjadi puncak, menjadi bintangnya di Indonesia. Asik. Gitu. Nah, sekarang saya mau bergeser ke kanan. Ini ya. Enggak. Pembicaraannya. Aduh, kentang puncak. Nah, seperti yang saya kenalkan ini adalah Bung Rudi Sipit. Pak Jarwo Kuat, Pak Komeng, Pak Mamo itu mereka kelompoknya adalah kelompok Diamor. Tentu dari usia karir dan usia biologisnya juga di bawah Bagito ya. Iya. Oh, umurnya di bawah Bagito perjalanan karirnya ya. Tahun berapa itu Diamor dulu, Rud? Diamor itu sebenarnya tahun 85 itu sudah ikut lomba. Simulat? Belum semulat Pak. Enggak gitu ya? Zamannya Jimmy Gideon. Di mana enggak tahu itu. Terus akhirnya begitu di lomba lagi itu tahun 89 ya Pak. Nah, gitu. Sering mulat dulu pernah juga Mulat ikut ya. yang juara Ikut Bagito. Yang juara Bagito kan ikut kan? Ikut. Iya, Itu makanya. pas itu udah orang udah tahu tuh pas yang juara Bagito dulu. Bagito karena takut tuh dulu. Enggak, karena gini, Bagito itu selalu juara di Ancol. Jadi begitu terdaftar dari 165 kalau tidak salah grup itu salah satunya Bagito. Bagi pendatang baru dan udah biasa lomba, kita nggak bakal menang ada Bagito. Gitu. Dan ternyata kita buktikan prestasi puncaknya Bagito di situ. Tapi setahu saya ada Gideon juga di situ. Gideon. Gideon. Lalo, otong lalo. Otong Lalo. Jali-jali. Jali-jali, Gideon, Bagito, itu pernah bareng kita. Nah, jadi buat Sobat Bang Miing bahwa teman-teman Pak Jarwo ini, Pak Rudi, Pak Komeng ini pernah juga jadi rivalnya Bagito di panggung-panggung festival ya. Iya. Nah, lomba. Dan buat teman Bagito nih, buat Bang Miing ini, sahabat Bang Miing, Pak Rudi ini, Rudi Sipit ini orang yang selalu berada di belakang layar. Kalau kegiatan PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia, dia adalah pasti siapa Jarwo ya? Betul. Yang pegang peran bagaimana menulis cerita. Di televisi pasti dia menulis cerita. Dan dengan rela orang lain maju ke depan, belakang gitu. Kenapa Rud? Kok lebih passionnya tuh lebih suka meng-create konsep daripada misalnya sebut aja main. Kadang-kadang kan Rudi kan nggak main juga nggak apa-apa kan? Iya. Nah, kenapa itu? Saya mau main, ordernya ditutup Pak. Dia udah berapa bagian. Kalingan terus. Kalingan terus. Lu mau mijit? Enggak, gini. Dulu sih memang tidak sengaja sebenarnya Mas. Jadi pas waktu itu kita berempat, terus Komeng menyatakan pengen mandiri sendiri, kita bertiga. Akhirnya kita masing-masing daripada ini mendingan kita masing-masing dulu. Nyari jalan sendiri. Nah dulu pas bertiga aja, ngomongnya bertiga gitu. Kan lama TV kan belum tentu mau bertiga. Ya kan? Pasti yang dipilih yang ganteng aja kan. Saya nggak sebut namanya. terus. Ya udah, gimana kok orang ngomong gitu. Udah, nggak apa-apa, ini aja deh, apa yang masing-masing. Udah masing-masing. Nah disitulah saya. Mamu beralih jadi jualan rantai anjing lu nggak salah waktu itu ya? Iya, benar. Iya, mau jualan rantai anjing itu sudah gitu. Babi ngikut babi. Benar. Orang anjing lagi berdua nih anjing mas. Kamu lewat. Hati-hati lu, hati-hati. Di rantai. Anjing kawin maksudnya. Itu. Akhirnya wah udah nggak ini kan, udah nggak ada lawakan waktu itu, mau ngelawak tunggal jarang kan mas. Kalau dulu ada stand up kayak sekarang mungkin bisa lebih Mungkin ya. maju ya. Ikut mungkin. Memang dulunya saya juga lawak tunggal tahun 88 juara. Sebelum Diamor. Sebelum Diamor saya perorangan sejabotabek waktu itu. Nah pas sudah itu akhirnya saya gabung sama Bang Andi. Suruh nanganin yang awalnya tuh pertama Andi Dian Group. Andi Bogel sama Oh Andi Bogel. yang ini cabur. Gitu. Tarik itu
Terus bikin pertama nanganin Komeng dulu tuh, yang Komeng Mali Bolot, kacamata kuda gitu saya. Andi Bogel kan fotografer, bukan? Bukan Pak, dia bukan fotokopi. Ikan apa namanya koordinator. Wartawan kan? Enggak. Oh, bukan. Bukan. Dia pegawai negeri itu. Pegawai negeri. Menalangin Nalangin, gitu kan nalangin jadi ya pada hanya koordinator istilahnya ya, tengah gitu. Nah akhirnya bikin itu sampai ditawarin waktu sebelum itu saya bikin namanya itu tuh 30 meter tawar. Yang main tuh Komeng, si Ginanja, Yurike, sama Ria Pitaloka, dia Pitaloka. Dia Pitaloka. Iya, dia Maksudnya Rike. Dia Pitaloka. Yang Oneng itu. Iya, Yurike. Sekarang anggota DPR. Iya. Dulu sudah ngetop. Gitu. Sampai ditawarin bikin saingannya Ngelaba waktu itu sama Pak Ani saya tawar waktu itu. Baru di main sinetron weh, baru main sinetron Mamo. MBF. Nah itu Pak. Main iklan. MBF yang diinjek. Nah Mamo iklan. Itu iklan dia, iklan sampo anjing. Sobat Bang Miing. Saya potong ya. Oi, bentar. Saya ngomong sama sobat-sobat saya. Buat Sobat Bang Miing. Saya memang nggak niat bikin konten yang bermutu hari ini. Sama sekali. Saya ngundang mereka tuh saya karena rindu ingin ketawa. Dan saya dapat lah. Karena mereka masing-masing pelatih ya. Iya. Dan ternyata kita sama dengan Brimau juga. Dengan latihan anjing pelacak juga. Terus? Iya akhirnya saya suruh bikin tuh. Bikin dong kata generasi lawa. Waktu itu jadi habis bagi itu kan di bawahnya tuh Ngelaba waktu itu kan. Trio ya. Nah bagi itu udah mahal waktu itu 1M. Oh Ngelaba mau ngikut, wah 1M pelawak yang paling mahal dulu bagi itu 1M. Nah, kalau saya pelawak 2M Mas. 2 kali mikir. Itu. Akhirnya bikinlah saya itu. Yang cabur itu. Itu Rudi yang garap. Iya. Jadi itu Yang semua Denny, Narji, siapa lagi? Wendy. Bedu, Bedu iya, ya. belum ada Wendy. itu saya modal 300.000 Mas. Saya minta sama Bang Andi, saya minta 300.000. Saya ngundang wartawan 3. Saya masukin ke wartawan, angkat. Sampai saya bikin yang daftar itu bebas, gratis. Itu saya tempel di kampus-kampus. Saya sudah lakukan itu. Itu pada datang ke rumah. Jadi yang ada tuh datang ke rumah sama datang ke TPI. Yang datang ke rumah lah banyak 35. Sedangkan saya nggak ada kerjaan, suruh kasih makan orang. Datang kan saya kasih makan. Oh itu wah, tuh udah nggak terima gimana. Jadi berarti bertindak sebagai manajer dong pada saat itu. Ya bukan manajer, saya orang yang disuruh pelaksana akhirnya itu bikin itu. Bang Andi yang squad modal. Sampai si Cagur itu ngorbit. Ya sampai jadi. Itu sampai akhirnya terpilih Cagur. Dulu kan saya bikin namanya. Dia ikut lomba juga kan? Ikut lomba. Itu dari menu canda, dulu kan saya bikin namanya menu canda. Kalau menu canda itu mau Di saya. TPI itu? Ya di TPI. Nah, itu awal saya konsep menu canda. Dari Sabtu nanti rencananya itu yang saya mau ambil Senin sampai Sabtu Sabtu. Nanti yang bagus baru dikontrak. Maunya saya. Ternyata dapat 3. Yang 3 ini akhirnya sama Bu Siwi udah Pak uji langsung. Nah itu ada acara dangdut ya kan, yang live-nya tapi dia yang tidak live-nya. Bertiga. Nah bagusnya sih Cagur. Nah itu mulai dikontrak. Nah akhirnya kasih. Nah urut kata orang TPI, jangan menu canda. Kalau menu canda kan ini ganti namanya. Ya itu saya baru tahu tuh yang namanya chatting tuh waktu ngetop-ngetopnya acara chattingan. Betul. Pertama kali ada chatting kan? Chatting aja. Nah yang iniin si Denny kok nggak salah. Tanda itu penting. Oh, udah, ada nyanyi dia tuh. Bertiga tuh nyanyi. Denny, Wendy, Narji, sama Bedu. Bertiga. Wendy belum. Oh ya, Wendy perbelakangan ya. Itu mulai di situ deh akhirnya saya kebanyakan di belakang layar. Mulai dari akhirnya wah, Kenapa Rudi nggak gabung sekalian di situ di Cagur itu? Kadang-kadang kayak saya gini sih orangnya. Kalau saya nyemplung tidak ada yang ngatur. Nggak ada yang mikirin. Ya, karena lawak itu kan bukan hanya lucu, tapi enak ditonton. Kan gitu. Itu bahasa yang saya nemu, bahasa nemu itu. Iya.
Keren juga ya. Ini, jadi saya yang ngatur apa namanya, saya nggak mau main, emang suruh main tapi saya nggak mau, udah main aja saya ngatur Tapi aja. maaf saya potong dikit. Tapi dalam keadaan sadar ya pada waktu itu. Ya kalau pingsan saya nggak dikasih minum, didoain. Itu. Tegur tuh sampai udah sampai jadilah apa gitu. Sule juga pernah. Gitu ya. Sule Ditanganin sama Rudi juga. tuh dulu kalau ngikutin ini nggak jadi tuh Mas. Kan dikontrak sama TPI itu. Kan ini ya kontrak 5 tahun, nggak dikasih kerja. Dia punya istri. Sule. Pernah nanya nggak sama Sule bahwa yang mengirim ke Jakarta tuh siapa dari Bandung? Nah, sebenarnya itu awalnya dia kan ikut lomba SOS. Juara tuh. Yang nanganin si Diki Chandra. Saya nggak boleh nanganin. Sebelumnya sebelum menang. Pernah nanya nggak siapa jurinya yang meloloskan dia? Oh iya. Pak Miing Mas Miing. Yang lolos tuh. Itu Mas. Ya Rudi. Iya, itu yang bikin lolos dia tuh. Itu yang meledak-meledaknya waktu ada masalah tuh ya antara Basuki sama almarhum Basuki sama Kang Ibing. Jadi naik tuh itunya. Ya. Gitu sih Mas. Akhirnya udah ketagihan seperti itu sampai Sule. Itu yang memang ada di belakang layar. Menurut saya kan Anda tuh layak tampil dan kalau tampil tuh lucu. Kalau buat para sobat Bang Miing yang kalau nonton teaternya dia atau lawaknya dia, saya justru ngundang itu karena dia lucu. Saya tahu dia lucu, tapi kenapa memang sampai saat ini belum diberikan jalan untuk menjadi terkenal seperti Jarwo, seperti Komeng gitu. Betul nggak? Setuju nggak? Nah, ini kan perjalanan hidup. Dan Rudi ikhlas berada di belakang layar sampai sekarang pun gitu. Iya, maksudnya. Walaupun sekarang udah monetis dong. Gitu. Iya, alhamdulillah. Setelah ini Udah bertelur nih. Iya, alhamdulillah. Ya, emang gini, saya punya prinsip gini Mas, apa namanya? Saya bukan berdiri di 2 kaki, enggak. Karena kalau saya main, ini kan, terus saya sadar nggak dipanggil lagi, saya punya suatu kerjaan, gitu kan. Kerjaan yang memang saya suka itu Menulis ya? Menulis sama mengatur laku sebenarnya. Gitu, mengatur laku. Jadi apa namanya naluri sutradaranya itu, sebagai pengatur lakon itu memang ada ya? Ada iya. passion yang dinikmati ya? Iya, di situ. Karena keberhasilan saya kalau seandainya saya bang ini lucu, dimainin lucu itu senang saya. Tapi kalau seandainya ini pasti lucu, nggak lucu, kecewa saya. Iya. Awak lucu loh, kok nggak lucu? Kenapa nih? Sebabnya apa? Gitu. Beberapa hari lalu saya terlibat dengan produksinya Pak Jaro dan Rudi di TVRI dan saya diatur oleh dia dalam naskahnya dan saya diatur sama Rudi begini. Saya mohon maaf kalau saya tidak itu naskahnya lucu tapi saya tidak memainkan dengan lucu. Ini minta maaf. Jadi bukan salah naskah, bisa salah pemain juga. Gitu. Enggak itu maksud mah lucu itu. Lucu. Karena itu kan komedi. Kalau yang saya mainkan itu lucu waktu itu. Naskahnya sebetulnya nggak lucu. Iya benar. Naskah penerangan. Oke, sekarang kita beranjak ke Diamor nih. Iya. Pak Jarwo. Iya, Mas. Saya tidak mau tanya siapa ketuanya Diamor waktu itu karena kelihatannya rata-rata air kan. Semuanya kayaknya jenderal semua tuh di Diamor itu, ada Komeng, ada Rudi, ada ini. Itu berdiri tahun 88. Tahun 8 ya. Sebelum 85 sebenarnya ya. Iya. Sebelum saya masuk itu Diamor udah ada. Iya, tahun 8. Cikal bakalnya Rudi sama Jarwo sama Komeng itu kenal di mana? Satu sekolah atau enggak? Kayak begitu kan Didin kakak kelasnya Unang misalnya. Atau Enggak. Didin adik saya gitu. Saya sama Mamo itu satu apa namanya? Saya RW 14, dia RW 15. Kalau saya RW 4 dia RW 15. Karang Taruna. Iya, jadi pergaulan aja Mas. Di mana tuh? Di Gang Sensus, Asia Makmur, Otista. Otista. Nah, Jarwo ini kos di sebelah rumah saya. Oh Jarwo kenapa kos? Dari Riau? Dari Riau. Ya, dari Pekanbaru. Perantau. Lulus sekolah ke Jakarta? Iya. Nah, saya kekurangan orang. Akhirnya saya ajak Jarwo, main yuk ngelawak. Kenapa lihat Jarwo? Memang dia pemain, udah tahu. Enggak. Pas sembarangan banget ngambil orang, apa kira berbakat atau tidak gitu? Ya. Saya dulu nggak bisa ngelawak sama sekali. Tapi karena saya satu kelas sama adiknya Rudi. Itu. Nah suka nyeletuk gitu di kelas segala macam. Oh sempat sekolah di sini? Ya SMA. SMA di sini? SMA Jakarta. SMP di Pekanbaru, Pekanbaru ya. Nah di sana karena adiknya Rudi lagi itu mungkin bisa ngelawak nih. Padahal saya nggak bisa ngelawak, cuma
ngucu-ngucu di kelas aja gitu. Oh dilihat sama adanya Rudi. Ya. Adanya Rudi sotoy juga ya. Ini Jarwo nih bisa ngelawak gitu kan. Iya. Mungkin kalau dari ini wajah, kalau raut wajah ini lucu nih gitu. Ya enggak juga, lebih cocok pemain band kali ini kayak itu kan. Tapi karena lawak ya udahlah nggak apa-apa lah, saya terima lah. Iya, iya. Terus Rudi mau ikut grup Diamor itu kekurangan main 1 orang, cuma ada 3 orang waktu itu. Ada Mamo, ada Komeng, ada Rudi. Enggak, belum. Rudi, Mamo, Hendrik. Sekarang jadi pendeta dia. Hendriknya itu. Iya. Pendeta. Ngambil jalan yang benar. Betul. Ikut lomba lawak Sri Mulat. Yang Bagito juara 1. Enggak, masih ada Hendrik. Masih ada. Jadi belum ada Komeng dong? Belum. Oh jadi Komeng nggak ikut ya? Belum. Komeng tahun 89 kalau nggak salah Rus ya. Iya 89 pas saya ikut Lenong mas. Saya ikut Lenong. Ancol lah ya. Jancol ikut Lenong, terus saya lihat saya main sama Komeng, terus saya ajak. Waktu itu saya main berdua sama Komeng doang. Kenal Komeng di mana? Di Lenong itu. Oh, memang pemain Lenong Komeng? Ah, Komeng anak buahnya si Subur. Nah saya anak ininya WD Mukhtar, anak WD Mukhtar. Ikut, gabung. Jadi Iya. Nah, pas main satu panggung. Nah, terus dijadiin satu panggung, saya dijadikan berdua Komeng berdua itu mah. meledak. Meledak. Nah, namanya dulu Mandra sama si Bang Mali. Mali. Wah itu lewat mas. Akhirnya pas Mau kemana dia lewat? mungkin dia mau pipis kali ya. Akhirnya saya kedua tuh dipisahin mas. Saya sama Komeng dipisahin sama Bang Mali tuh diundang sama almarhum Nirin. Rut, lu nggak boleh satu gini. Mana? Bisa. Kamu sama Nirin. Lupa. Terus satu lagi Komeng sama Mandra sama si Bang Mali. Habis Pak. Komeng kagak dapat lucu, berantem. Saya itu dibakar sini. Kenapa? Ya mainnya kan gitu lah. Yang kayak bolot dulu di pas ini dibakar bajunya itu beneran dibakar. Itu dibakar Lenong begitu ya? Orang mah ngakak-ngakak mas. Berantem saya diinjok-injok, orang ketawa-tawa semua sakit. Dan itu, sorry, itu memang pemain Lenong tuh bener ya? Kasar fisiknya Kasar. dipukul bener. Apalagi Bang Toha. Saya nggak berani. tahu yang Jawara itu. Ya goloknya sih mas. Buset. Saya bilang kalau saya main rumah Toha nggak mau saya fight sama dia. Kesetanan saya kena. Ya kan masa Rudi nggak ada lehernya. Kan repot. Akhirnya oke, mah Komeng mah. Komeng begini sama Nirin. Bok, sebelah dua. Apa namanya triplek. Komeng kan orang emosian. Berantem lagi. Jadi Itu berantem beneran tuh? beneran fight gitu kan. Kan fight kalau itu kan. Nirin jatuh. Oh, ini triplek begini. Nembus. Gila bayangin berapa kencengnya itu. Kepala. Begini. Kepala sekolah. Bukan kepala manis. Sekolah kan kepala miring di situ. Di sini nih, kena kepala saya. Gitu. Oh emosi kan. Teman tiba kan gede. Jadi tebelah dua masih segini nih. Beneran bang. Tembus. Kaget semua. Nggak lupa dong itu? Ya lumayan keret gitu kan. Mulai di situ tuh. Saya berdua Komeng ditakutin sebenarnya. Ini anak sarap juga nih berdua gitu. Ini udah main-main nih gitu. Gitu. Wah udah mulai itu ngapa gitu. Akhirnya, Meng lu pada Lenong mendingan lu ngelawak aja yuk. Sama ini mah jauh. Udah kenal tuh. Misi radio Abri ya. Radio Abri. Berapa tahun tuh? Jadi berapa orang tuh? Rudi, Saya Jarwo. Jarwo, Komeng, terakhir Komeng lu udah jadi Diamor tuh. Diamo. Dari situlah cikal bakalnya. Iya, ikut lomba lawak, udah juara terus tuh. Gantiin Bagito dah. Udah zamannya saya tuh. Kan generasi dulu begitu ya Mas ya. Bagito udah gak ada ngalahin dah. Gideon. Turun Gideon. Setiap di mana? Alasan mah gitu terus. Zamannya saya udah kelar semua tuh. Sampai akhirnya terakhir Barito yang ngomongnya si Una yang ngomongnya gitu. Untung. Wow, untung Blangkon. Udah kelar. Untung Blangkon. Blangkon. Oh, bukan nama grup apa ya? Waktu itu. Lestari. Terakhir tuh. Nah Pak Jarwo kapan? Pak Jarwo ketika bahwa saya bisa melawak, bahwa saya menemukan apa ya? Menemukan ruhnya, menemukan chemistry-nya. Di pelawak kan tadi awalnya kan sebenarnya nggak lucu, nggak Iya, ngerti. Asal lihat Jarwo orang ketawa, lihat Jarwo orang ketawa. Padahal masih pakai celana aja orang ketawa. Pegang pakai celana ya. Saya nggak gila. Itu kapan Pak Jarwo? Dulu kan saya tuh sebagai pengumpan Mas di grup Diamor. Suka mancing umpan Komeng, umpan Mamo, terus Rudi. Pas lainnya di Mamo di Komeng. Komeng ya. Komeng cuma 2 menit 3 menit doang. Di Diamor.
Iya. Saya cuma rayu Lengkap. Oh. Lebih banyak ngatur. Iya, ngatur pemerintah kan bintang tamu kita pelok-pelok. Kayaknya kan dulu yang ngatur dari Sri Mulat. Gitu. Oh, Terusin. segala macam. Terus? Setelah pernah dulu ikut lomba lawak terus sampai saya kuliah nggak selesai. Ya gara-gara ngelawak. Sekarang selesai kuliah? Alhamdulillah enggak juga. Kan ngelawaknya udah dapat, kuliah lagi Iya. dong. Nggak mau capek lagi mas. Iya. Terus Ya. Saya ya, bilang, Bo, ambil S1, ambil wudhu. ya Ya boleh sih alhamdulillah. sholat ya. Orang tua sebenarnya nggak setuju juga. Jadi ginian. Nggak jadi Karena pelawak. dikirim ke Jawa itu dalam rangka pendidikan. Sekolah kan? Iya. Mas, bentar maaf misalnya. Jadi gini aku jadi gini. Jadi gini, saya jadi gini. Jadi Maksudnya jadi pelawak gitu loh. kesannya Gua apa ngikutin gitu. bandal lu gitu. Terus. Iya, akhirnya saya minta restu sama ibu saya cium kakinya. Berangkat haji waktu itu. Enggak, bukan berangkat haji. Oh, jadi pelawak minta restu dulu. Ya restu sama ibu saya. Kayak pilkada juga. Iya, saya cium kakinya mas. Boleh. Ayo. Wah, alhamdulillah akhirnya dibolehkan setelah dapat restu dari ibu. Ayah ibu tahu Alhamdulillah. gagal kuliahnya? Tahu. Dan sekarang udah nggak ada lagi. Pada saat ibu itu masih ada, Pak Jarwo sudah sudah populer, masih ada ayah ibu? Masih ada. Jadi ngalamin lihat Masih anak. ngalamin dan alhamdulillah sudah pernah ngerasain lah. Artinya orang tua tidak merasa salah ketika membiarkan anaknya tidak Iya, kuliah lagi. akhirnya alhamdulillah setelah restu Ya itu jalannya kita kan lewat ikhlas. manapun yang penting sukses gitu ya. Betul Artinya sekali. merasakan nikmat rezekinya anak yang didoakannya. Betul. Jadi Iya. kita hampir bisa dipastikan Pak Jarwo ini sukses dalam dunia hiburan dan dunia lawak. Tidak semata-mata karena dia pandai melawak. Tidak semata-mata karena dia berpengetahuan. Tapi jangan salah loh, doa ayah ibu itu lebih kuat dari ilmu pengetahuan. Nomor satu tuh mas. Kita balik lagi nanti ya. Para sobat Bang Miing, kita balik lagi dengan Bang Miing punya cerita. Mau tahu ceritanya soal Diamor, Pak Jarwo dan lain-lain. Kenapa mereka bubar. Nah, dan bertemu ketika mereka sudah pada punya nama popularitas. Begini ceritanya. Pak Jarwo, Ini ceritanya. lanjut. Gimana tadi? Setelah Diamor itu bubar kan jalan sendiri-sendiri. Ya. Ini kira-kira perbandingannya emang enakan bubar waktu itu? Kalau nggak bubar nggak ngetop. Atau enakan setelah ngetop ini bersatu lagi? Gimana? Ya dibilang bubar juga enggak sih ya Ruth ya. Iya. Karena Komeng sibuk di spontan sebagai host. Saat itu? Ya saat itu. Ya. Ya. Terus kita bertiga di situ perannya ada Komen Jerry dan Udin. Komen Jerry dan Udin. Saya Mahmud Rudi. Nah di situ setelah itu spontannya selesai, ya sudah kita nggak ada kerjaan lagi. Otomatis kita juga udah masing-masing Komeng dengan kesendiriannya, sibuk sendiri. Kalau dapat order gitu kayak dulu kan Bagito kan selalu bertiga gitu. Manggung misalnya di sebuah company, di bank, di mana gitu. Itu gimana? Pak Jarwo ngumpulin teman-teman lagi Diamor? Setelah itu nggak pernah ngumpul lagi kita dapat job Ruth ya. Jobnya gantian aja. Kadang sana Jarwo dapat job, saya diajak. Terus saya nggak dapat job, saya diajak. Gitu. Sama aja. Sama aja gua ngajak. Emang lu nasibnya diajak terus ya? Komeng itu dia gantian tuh, saya main sama Komeng, main sama Jarwo, gitu aja sih. Ya kalau Rudi masih bisa nulis dia. Kreatif di Komeng sering. Kalau saya dulu itu ya Pak Jarwo juga alhamdulillah bisa nulis kan? bisa nulis baca udah bisa. Pak. Udah bisa ya. Ya, alhamdulillah. SD-nya juga lulusnya dijorokin. Saya bilang Pak Jarwo bisa nulis. Ya Arman saya udah lulus, kejar-kejar paket. Ya alhamdulillah setelah kesendirian itu akhirnya ya dapat peran itu di PPT. Para pencari sinetron. Tuhan ya? Ya, Sudah berapa tahun tuh Pak Jarwo? di tahun ke-14. Belum pernah ketemu Tuhan? Belum, alhamdulillah masih belum. Iya kan? Para pencari Tuhan termasuk dia kan? Ah, iya. Dan Haji Repot. Jalal itu kan sempat kaya kan? Iya, Tapi sempat miskin lagi. Miskin lagi, sekarang kaya lagi. Kaya lagi. Sekarang posisi Iya, kaya nih. Posisi kaya, udah 3 tahun nih posisi kaya lagi. Istri udah ganti belum? Itu juga. Masih itu juga. Tapi istrinya nggak bisa di ini mas.
nggak bisa dilayani karena istri orang dia soalnya. Oh, gitu. Sinetron aja. Iya. Terus kemudian juga Republik Mimpi. Bu Jadi Mimpi, terangkat iya. nama saya. Iya. JK. Yang mengenalkan Pak JK itu kan parodinya dari Pak Yusuf Kalla waktu itu. Dan Pak Jarwo pada saat itu tuh membawakannya memang perannya mirip ya sebagai apa pemeran orang lain ya. Ya, Gitu. betul. Itu gimana cara menjiwainya jadi Pak JK? Ya memang Sering nonton video Pak JK? ya salah satunya itu. Kemudian emang itu dorongan dari si Pak Effendi Ghazali. Lu pelajarin gimana dialeknya, kemudian karakternya seperti apa, cara bicara. Terus udah cuma beberapa hari udah tes lulus. Akhirnya udah seterusnya jadi casting. Tapi jujur memang mengagumi Pak JK? Ya salah satunya beliau adalah Hah. negarawan yang saya kagumi. Oh, kenapa? Berani. Oh, berani apa? Ya berani apa menerima risiko. Oh. Saya lihat seperti itu orangnya. Dan dulu kan pernah bicara juga kan Pak JK ya waktu itu. Iya, Kalau undang. Indonesia dipegang oleh Jokowi hancur gitu kan pernah juga ngomong gitu. Nggak tahu deh. Iya pernah. Nggak tahu. Tapi paling enggak yang saya mau sampaikan adalah Pak Jarwo ini berhasil terangkat ketika memparodikan Pak JK. Iya. Dan itu populer sekali. Karena memang orangnya juga masih hidup kan. Nah jadi sebetulnya Diamor tidak seketat begitu dalam bergrup ya. Iya. Kalau begitu kan Mutlak. kita nggak boleh itu main di tempat lain gitu kecuali bertiga gitu. Ini karena setelah bubar aja tuh. Bukan bubar, setelah kita Jalan sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Ya. Loh, kita juga pernah memang jalan sendiri-sendiri dan sekarang kita komit mau balik lagi bareng-bareng. Iya. Sekalinya kompak lagi ordernya nggak ada. Kalau begitu Rud, memang itulah kehidupan. Itu Iya, siklus. iya, iya. Siklus artinya gini, ketika kita akur lagi dan saya udah nggak berpolitik, Didin masih mau balik, Didin Unang lalu ya. Ternyata udah 14 tahun berpisah, begitu manggung pikun tiga-tiganya. Unang bisa. Dulu kan kita punya teman Miing, padahal di depan gue. Tapi justru karena kita berpisah itu rasa sayang itu lebih Dalam. tinggi, lebih mendalam. Jadi memang harus ada proses pisah dulu ya. Iya. Apa kecuali yang di rumah ya, jangan ya itu. Begitu pisah dulu kita biar sayang gitu, diambil orang. Nah dulu itu bahas ini kita pas kita bilang siapa yang jadi bantu teman. Iya. Gitu dulu tuh ya. Sekarang kita emang siapa yang ini. Tapi jujur ya Pak Jarwo ya, Rudi zaman kita tahun 80-an, 88 menjelang 90. Ini wajahnya kan beda gemuk dikit aja ya. Iya. Anda tuh awet, termasuk awet muda lah. Artinya paling enggak 1,5 jam dari usianya lah. Dari dulu begini-begini. Begini-begini aja. Guru lawak saya ini Mas. Betul, betul. Semua orang, saya juga belajar sama dia. Ini bukan main. Rud, gimana pengelola jiwa? Sementara teman-teman angkatan udah populer, terus kamu tuh enggak dikenal sama orang gitu. Itu gimana perasaan? Apa enggak ada rasa gimana? Sorry ya misalnya. Mungkin bukan iri tapi kenapa sih gue enggak kayak orang-orang gitu? Ada enggak rasanya? Gini, kalau gini saya sih sebenarnya kalau Jarwo jadi semua itu ya kan. Awalnya saya menangani orang, saya ikhlas dulu. Saya enggak ada, lu harus inget gue enggak. Saya enggak sampai itu. Mau inget syukur enggak inget syukur udah. Yang penting saya berbuat dulu. Gitu. Yang penting titipan saya sih gini dulu pertama. Lu jangan sombong, udah. Itu doang. Harus sopan sama senior. Rendah hati. Rendah hati. Karena biar gimana pun juga selucu apapun di dunia lawak, senior bisa ngebunuh lo di panggung. Itu saya bilang. Tapi kalau lo hormat, ya kan, minta aja. Disayang. Begini, pasti lo didukung. Kayak gitu. Jangan merasa hebat. Kayak gitu. Saya kan, ya gitu. Kalau untuk masa saya ngiri, saya sebenarnya ngiri sih enggak Mas. Saya berbalik gini, pasti ada jalan kemana gitu kan. Ada putaran, kayak garisan gitu. Entah kapan, terserah. Entah di mana saya jadinya, saya kurang tahu. Suatu saat jadi kan kita juga nggak nyangka dulu tiba-tiba jadi JK naik shoot gitu. Nah, terus masuk ke PPT juga shoot gitu. Itu kan jalan orang. Jalan ya. orang. Atau Hamka juga. Ya kan mana tahu kan shoot gitu. Ya enggak gitu dong. Iya. Gini Mas, terus mentok balik lagi. Gua kira dia nggak nyadar. Udah perhatiin juga Mas. Oh perhatiin juga. Perhatiin juga.
Iya, tangannya. Ya, saya tarik kembali karena bagaimana saya ini orang tua. Kadang-kadang ngomong orang tua bisa jadi doa, itu masalah. Nah, tarik, dia Saya berarti tarik. Alhamdulillah. Mana tahu semua ke bawah dulu, baru ke atas. Kan perjuangan, hidup itu perjuangan. Habis di atas mati. Kalau kemarin kejadian nggak ada juga beberapa gitu ya. Tahu dia pas tua masa tuanya dia ngetop, Baru sebulan udah meninggal. Mbak Surip? Iya, Nggak lama. Nggak lama. Begitu pundi-pundinya ngumpul, nggak menikmati karena udah capek, udah lelah. Nggak apa-apa, yang penting nyampe. Nggak nyampe dulu. Gitu kan? Bukan. Begitu hampir ngetop jadi bintang, the best aktor, Piala Citra. Wah datang gini-gini datang. Mau nikah lagi kan, biasanya kan dia gitu tuh. Ya, itu benar. Langsung ditarik sama Tuhan. Iya, langsung. Pas gua begitu ambulan datang. Jangan. Kamu bener kata Rudi dari kita harus saling menghargai. Nggak senior, nggak sama yang di bawah kita. Kita nggak tahu kan nasib orang kan gitu. Betul. Benar yang kita dulu bayangkan, yang merasa terhina akhirnya diangkat sama Allah. Ya. Tapi saya kira Pak Jarwo ya dan para sobat Bang Miing, Mas Rudi ini dari auranya saja udah kelihatan. Dari pernyataan tadi. Yang penting saya ikhlas dulu awalnya. Wah itu karena dia mencintai pekerjaan itu pada dasarnya. Jadi bukan lagi pamrih bahwa outputnya gue menjadi populer, outputnya gue mendapatkan honor besar. Saya nggak ngeliat itu. Karena saya kan kenal lama sama kalian ini kenal tahun 80-an, sebelum tahun 90 udah kenal Rudi saya gitu. Bahkan kan pernah jadi rival di panggung Lomba Lawak Sri Mulat. Jadi ketika Bagito itu Lomba Lawak Sri Mulat tahun 85 dan kita juaranya dan diterima televisi dari TVRI sampai RCTI, itu mereka adalah ada sebelahan sama saya sebagai peserta. Iya. Jadi saya merasa bahwa saya sama dengan dia, sahabatan. Hanya mungkin Bagito kalau ibarat orang arisan terkocok lebih dulu. Nah, kalau Rudi harus ngocok sendiri. Minimal dapat kocokan. Jadi antara pemain dengan di belakang layar, enjoy-nya sama. Ya, enjoy sama. Saya kan kalau secara enjoy kita sama, tapi secara Kepuasan istilahnya kepuasan sebenarnya lebih gampang, lebih mudah itu saya jadi pemain. Saya tidak mikirkan yang orang lain, saya mikirkan diri sendiri. Kalau itu mikirin banyak orang ya? Iya. Saya setiap mau bikin apa-apa saya pikirin jauh masuk mau komen, saya bikin lucu di sini. Ya. Karena karakter orang masing-masing. Dan para sobat Miing, ini Rudi ini bukan hanya untuk orang Diamor loh, bukan hanya menulis naskah komeng apa. Paski Persatuan Seniman Komedi Indonesia kalau bikin kelihatan lawak besar, ini pasti Rudi yang pegang. Nah, jadi saya juga pernah dibikinkan dan saya pernah memainkan apa yang ditulis sama dia. Jadi saya kira sesuatu yang bukan, kita kan pernah main lenong di gedung kesenian ya. Betul nggak? Kan Rudi juga yang ngatur kan? Iya. Bayangkan loh, saya diatur sama dia dan saya taat nurut ceritanya begini-begini. Dan kepuasannya mungkin Rudi adalah ketika naskah dia sebagai pengatur laku dimainkan oleh orang yang tepat dan berhasil. Iya. Gitu ya Rudi? Kuasan itu. Berarti Itu benar. castingnya pas. Ya. Pemilihan aktor komediannya pas. Anda siapa? Anda siapa? Anda siapa? Itu yang kabur dari warung makan. Oh iya, saya baru ingat saya. Kalau nggak diingetnya saya nggak inget loh. Kalau Bung Hamka wajah kayak gini kan wajah-wajah antagonis ya. Iya. Artinya bahwa Bukan anta berantah. kalau nggak antar anak sekolah nih. kalau mengikuti siklus kehidupan manusia kan ada masa dari masa ke masa seseorang itu kan. Misalnya saya kan orang masa lalu. Iya. Apalagi orang masa bodoh. Masa iya sih? Dan kalau besok dia berhasil menjadi orang Masya Allah. Tuh ngajak-ngajak kita main di filmnya Mas ya. Iya. Luar biasa. Paling disukai oleh Pak Hamka itu film action, komedi atau drama atau genrenya? Komedi. Karena komedi itu menurut saya sangat berat penerapannya. Karena komedi itu kan kadang-kadang saya pernah nyadar juga ya Mas, sekarang saya main dokumentari. Ternyata komedi itu nggak bisa pakai kamera satu umpamanya. Jadi dia memang harus bisa kamera sampai 5. Artinya tidak ada pengulangan dalam sebuah komedi. Kalau di Hollywood itu kamera bisa sampai 16 di toko yang jualan. Kita balik lagi ke Diamor nih, karena Diamor tuh nggak bisa. Ngomongnya saya seneng loh. Kenapa?
ngomongnya beribawa. Aktor, Iya. aktor. Enggak, kayak ketua partai yang ditinggal. Kayak ketua partai yang ditinggal anggotanya. Tinggal sendiri. Ya, itu memang karakter seorang aktor kan kalau lihat W.S. Rendra atau misalnya sebut saja dulu ada Soekarno M. Nur, ada siapa aktor bicara kayak paham Kak begitu, Agus Melan, dia tertata intonasinya. Benar. Apa maksud kamu? Itu Ya kan? Jadi Mizwar ya. Ya, terus Pak Jarwo sudah pada puncak karir ini, kira-kira apa yang merasa belum tercapai ingin dicapai lagi secara pribadi? Diamor bikin acara lagi di TV. Gitu. Biar gabung lagi. Program. Iya. Ya, mudah-mudahan para pemegang kepentingan di televisi Republik Indonesia ini mendengar omongan. Dan saya kira saya harus jujur sebagai orang yang secara usia lebih tua mungkin ya, secara karir juga perlu loh kelompok-kelompok lawak yang punya potensi kayak Patrio, mungkin Bagito sebut saja, Diamor, lalu Cagur. Ini kan produk kebudayaan, produk kesenian yang di negeri kita belum dihargai baik oleh masyarakat. Orang baru menghargai secara finansial, oh honornya sekian, udah. Tapi secara apresiasi kan belum mendapatkan tempat kita. Pemerintah pun tidak peduli. Oh ada Diamor, oh bubar, oh ya. Oh ada Bagito, oh maju, oh bubar, oh ya. Masa bodoh amat ya orang itu. Kalau di negara-negara maju seperti Amerika, makin orang dia tua, makin senior, dia mendapatkan apresiasi. Bahkan misalnya masuk dalam sebuah perhelatan pun seorang senior datang, mereka berdiri tuh artis yang lainnya itu di sana ya. Mungkin kita belum sampai ke sana. Artinya bukan ingin dihormati, tidak. Kan orang juga punya prestasi. Tapi paling tidak bahwa ini aset-aset bangsa. Tanpa Diamor, tanpa Patrio, tanpa Warkop, tanpa Bagito, tanpa Sri Mulat, jamin Indonesia kering. Yang ada apa? Hanya orang-orang partai yang berantem setiap hari di televisi. Benar. Betul kan? Betul. Jadi kita bisa bayangkan kalau orang-orang seperti Anda yang potensial, yang membuat rahang bergerak terus, membuat saraf meledak terus karena tertawa. Ini hanya orang-orang yang jenius yang mampu meledakkan tawa itu. Apa ya? Urat-urat saraf. Atau istilah saya, kalian bisa berhasil menjadi ventilasi. Ventilasi itu adalah lubang angin, lubang cahaya dari kepengapan. Gitu loh. Udah susah ekonomi, susah sosial, segala macam, takut pandemi. Ada pelawak muncul, dia membuat tersenyum. Merasa terwakili orang. Kayak Masyarakat gitu. sebenarnya kangen mas. Dengan lawakan-lawakan dulu itu. Yang ada grupnya sebenarnya. Tapi ruangnya nggak ada sekarang. Nah itu. Ruangnya itu ya kayak broadcast itu lebih condong yang bukan pelawak tapi melawak gitu. Bercanda lah. Betul. Melawak. Bercandaan. Iya. Betul. Lebih condong ke gitu yang mana. Pak Jarwo juga merasakan sebagai orang populer artinya? Iya, merasakan itu. Karena idealisme kita nggak bisa tersalurkan di sana. Dan mereka kacamatanya kacamata pasar sepihak, subjektif. Wah, Bagito udah tua, hanya bilang begitu. Gitu. Bahwa tua itu tidak dapat tempat dalam kreativitas gitu loh. Padahal kan selama dia jiwanya masih sehat, umur kan cuma bilangan angka-angka. Benar. Gitu kan? Tapi kreativitas emang kalau Bu Mega emang milenial pernah bikin apa sih di Indonesia gitu. Nah, ya kan bener juga sih. Ya kan? Kenapa jadi berhala usia itu? Dan pelawak itu kan cerdas. Iya. Misalnya kita sebagai pelawak yang dianggap yang zaman dulu lah taruh seperti Diamor begitu dan segala macam, sebenarnya kita bisa menyesuaikan zaman. Betul. Dan sahabat Bang Ping, saya kira kalau melihat sosok tipikal figurnya Pak Jarwo, hanya dia yang bikin dia marah dan itu menjadi lucu. Orang lain marah kesel. Ini semakin dia marah semakin lucu. Makin dapat duit ya. Makin dapat duit. Satu lagi ada Angry Bird. Oke. Angry Bird. Ya kan? Makin dia marah makin lucu. Nah repotnya kalau kita jangan pancing sampai dia marah, nggak lucu-lucu. Itu secara nggak langsung dapat karakter itu waktu di ILK ketemu Komeng. Betul, ketemu Komeng. Dan Komeng tipikal orang yang ngeselin. Dan bisa mancing bikin kesel orang. Iya. Jahiliahnya bukan main, jahil. Terus udah gitu ngeselin. Tipikal dia. Nah itu terpancing lah. Dan kayak kesan nggak tanggung jawab gitu, lo udah ngerjain aja. Betul lah. Dan itu tidak ditemukan pada saat Diamor kan? Enggak. Di Itu ya? Emang kalau secara grup ya, emang udah diiseng mas dari dulu. Kita juga udah diiseng. Dari zaman Lenong itu? Zamannya Diamor. Diamor. Udah Amor tuh kita udah diisengin di sana.
Jalannya sepatu saya ada di depan, lagi mau bawa mobil. Oh, lihat depan, sepatu saya. Kalau jatuh udah, PSK itu. Ya, Meng, batu gimana? Ya udah mau turun gimana? Udah isengnya dari dulu udah. Gitu. Telepon. Ampun dulu tuh isengnya. Emang ini ya apa? Udah jiwanya kayak ya. Ya itulah saya ngundang Rudi ke sini karena Rudi pasti membuat saya ketawa. Kalau Hamka kenapa 2 hari nggak ketawa karena Kasbon belum keluar. Kalau pemain film itu kan begitu biasanya kan. Kalau misalnya lagi mengajukan biasa cemberut actingnya. Kalau saya begitu terima langsung siul. Sudah hafal. Uang transport juga nggak ada ya. Kembali ke Pak Jarwo. Pak Jarwo kan tadi masih punya obsesi. Saya juga sama dengan Bagito ingin. Suatu saat kita manggung di gedung kesenian dengan melawak yang rapi. Yang melawak yang sehat, dengan humor yang sehat gitu. Kita tunjukkan kekuatan kita masing-masing yang sekarang kan semakin matang dong. Mungkin nonton Diamor sekarang akan berbeda dengan nonton Diamor zaman dulu. Artinya apa? Karena individunya sudah cukup matang. Rudi matang di dalam mengatur atau dalam main sih udah jangan tanya deh. Kematangan tapi. Mama kematangan. Busuk. Tidurnya di karung-karung gitu. Ya kan? Udah pernah punya nama. Ini saya kira oke lah. Mudah-mudahan ya kita create ya lewat Paski. Kita kolaborasi, collab kalau anak sekarang. Collabs guy. Jadi ada Bagito, ada grup lawak lain. Kita tunjukkan bahwa Indonesia punya orang-orang seperti ini. Ya, mudah-mudahan. Para sobat Bang Miing, saya kira ini bukan wawancara, bukan juga umbar filosofi, tapi kita hanya sekedar nostalgia antara sahabat dan teman, ngobrol bahwa di Indonesia pernah ada Diamor, di Indonesia pernah ada Bagito, di Indonesia pernah ada Warkop, ada Patrio, dan mereka jangan dianggap enteng. Mereka adalah yang membasahi bumi ini dengan tawa, yang menyejukkan mereka dengan segala humor-humor segarnya. Dan satu hal, apabila kesenian itu tidak tumbuh di satu masyarakat, maka bisa dipastikan masyarakat itu akan kekeringan jiwanya dan tidak akan menjadi dinamis dalam kehidupannya. Sampai ketemu di Bang Miing Punya Cerita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.